Mana? Saya awal mulanya tuh pas apa bulan Oktober akhir kan saya umroh tuh Ustaz Mm-mm. di apa namanya di Hasana bukan di Wafdullah. Oke. Oktober terus Desembernya saya berangkat lagi di Wafdullah tapi dapat channel dari adik. Kebetulan adik sudah sunah saya tapi belum. Oh, masya Allah. Siap, siap. Terus diajak lagi berangkat. Terus tiba-tiba pas umroh yang kedua nggak tahu kenapa saya pulang dari umroh kayak setiap malam kepikiran kayaknya harus daftar haji nih, harus daftar haji gitu kayak ketakutan gitu loh Ustadz. Ustadz yang benernya udah hadir kalau saya bukan Ustadz nih. Ah, oh siap, Alhamdulillah siap. bersama kita udah ada Ustadz Abdurrahman Zahir. Gimana kabarnya kita sapa dulu teman-teman. Sehat Ustadz? Ahlan, ahlan, Kang Uki, Insya teman-teman. Allah. Lagi di Madinah Ustadz? Iya, insya Allah nih. Masya Allah. Siap. Gimana Ustadz kita udah Mudah-mudahan bisa mulai Ustadz? Anda buka dulu. Insya Allah udah bisa, insya Allah. Taib. suaranya garing biar ada aja Bapak, tapi gambarnya juga. Oke. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pada jamaah haji, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah berikan kalian kesehatan, ya, memberikan kalian iman dan hidayah. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Kausar Hikmat yang mungkin sering dipanggil Uki Kausar, dan di sini saya bertugas sebagai MC sekaligus juga sebagai tour leader kalian insya Allah untuk keberangkatan haji nanti. Nah, susunan acara pagi ini yang pertama adalah nanti akan ada sambutan dari CEO Wafdullah Travel yaitu Bapak Muhammad Fadil Abdurrahman, dan nanti juga teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan untuk seputar Bapak kan ada teknisnya foto, ya, ada itu. untuk seputar teknis. Jadi nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah seputar berita-berita update tentang haji, juga masalah-masalah teknis nanti bisa tanyakan langsung ke Bapak Fadil. Terus setelah itu nanti ada juga manasik haji atau juga kajian ya yang berjudul hajinya orang-orang terbaik oleh Ustadz Abdurrahman Zahir Hafidahullah Ta'ala. Dan nanti juga setelah manasik juga mungkin mau bertanya seputar manasik atau seputar yang berhubungan dengan agama, nanti bisa langsung tanya ke Ustadz Abdurrahman Zahir. Yang pertama kita sambut dulu kepada CEO Abdullah Travel yaitu Bapak Muhammad Fadil. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam, Kang Uki, siap. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah, Masya sehat. Allah. Dengar-dengar ada Siap, berita baik nih tadi tentang insya Allah, haji ya, katanya insya Allah aman ya. insya Allah. Insya Allah aman. Aman, Mungkin nanti Bang. detailnya akan disampaikan oleh beliau ya. Bismillah. Gimana Ustaz, kepada Bang Abdurrahman Fadil, kita mulai tentang Ya, teknisnya untuk berita-berita ya, terbaik terbarunya ya. siap, Dipersilakan. siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa Suaranya na'udzu nggak ada billahi Bang. Suaranya nggak keluar. tes 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 Suaranya Diana udah jelas. tes. Sudah. Sudah? Oke, aman-aman. Oke. Pokoknya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, tidak kata yang lebih indah kita ucapkan pada pagi hari ini menjelang siang kecuali mengaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat, nikmat longgar. Alhamdulillah kita bisa menyempatkan hadir di acara yang berkah ini, di acara yang Masya Allah, Insya Allah banyak ilmu dan banyak manfaat. Ini adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat longgar, dan terpenting lagi yaitu Bapak Ibu, alhamdulillah insya Allah ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya Allah.
Ya, namanya tamu Allah ini, ya namanya tamu ini pasti dan diundangnya langsung ke Baitullah. Baitullah ya rumahnya Allah, yaitu dan alhamdulillah ya termasuk kita di sini adalah calon tamu-tamunya Allah itu ya ada 3. Orang yang berperang, orang yang umroh, dan orang yang haji. Nah, kita termasuk nih, orang yang haji adalah tamu-tamunya Allah, wafdullah. Nah, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Suatu nikmat yang luar biasa, kita wajib syukuri, wajib terus bersyukur dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan insya Allah Bapak Ibu, tidak lama lagi juga kita akan berangkat ya, insya Allah di bulan Mei, tanggal 18 insya Allah. Dan memang eh, sejak bulan kemarin Bapak Ibu, bulan Februari akhir itu memang ada berita apa, perang ya antara Iran dan Amerika Serikat. Bahkan banyak umroh juga ketunda karena perang tersebut. Tapi alhamdulillah jamaah wafdullah yang umroh dari mulai bulan Februari sampai Maret, alhamdulillah semuanya berangkat. Karena kita rata-rata menggunakan maskapai direct ya Bapak Ibu ya, menggunakan Saudi Airlines, menggunakan Garuda. Ada juga yang transit, namun transit ini tidak melewati daerah konflik, sehingga aman ya. Daerah konflik ini termasuk Dubai, ya ini Emirates ini cancel ya, semuanya cancel. Alhamdulillah kita tidak menggunakan maskapai tersebut, sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah berjalan dengan lancar. Dan insya Allah Bapak Ibu untuk haji juga kita menghindari untuk menggunakan maskapai-maskapai yang melewati jalur konflik ya. Karena memang kita nggak tahu ya sampai kapan ini perang. Mudah-mudahan sih kita berdoa ya mudah-mudahan segera selesai seperti itu. Dan insya Allah Mekah Madinah aman Bapak Ibu. Jangan khawatir, Mekah Madinah aman karena yang jaga langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi jangan khawatir ya Mekah Madinah itu sangat-sangat aman. Dan insya Allah Saudi menjamin keamanannya. Kemarin Dubes Saudi sudah menyampaikan bahwasanya haji dijamin aman, ya. Haji jamin aman. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Dan insya Allah Bapak Ibu juga menggunakan Saudi Airlines, ya, Saudi Airlines. Dan nanti yang menggunakan transit, nah nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa menggunakan maskapai yang tidak melewati daerah konflik, ya. Mungkin nanti salah satu opsinya kita pakai Ethiopian Airlines ya, Ethiopian Airlines karena itu melewati jalur ke Afrika, nah, sehingga nanti aman seperti itu. Sebelumnya kan kita pakainya kan Qatar ya Bapak Ibu ya. Qatar ini masih kadang suspend, kadang berangkat seperti itu Bapak Ibu. Kemarin ada yang berangkat, ada juga yang cancel. Nah, jadi masih masih rawan untuk Qatar. Etihad sama juga seperti itu karena Abu Dhabi ya Bapak Ibu ya. Etihad juga sama. Kadang suspend, kadang cancel, kadang juga berangkat, masih resiko lah seperti itu. Etihad, Qatar ini resiko. Scoot juga sama. Karena kita juga janjikan ke Bapak Ibu Scoot ya. Scoot ini Singapura ada konflik tapi peraturannya sangat ketat karena Singapura ya Bapak Ibu ya. Emirates ini benar-benar diserang ya Bapak Ibu ya. Dubai ini salah satu bandara yang juga diserang oleh rudal dari Iran. Nah, sehingga Bapak Ibu kemungkinan terbesar yang paket silver nantinya akan kita berikan di Ethiopian Airlines atau ya Bapak Ibu worst case skenario kita tidak pakai yang non direct tapi kita pakai yang direct. Ya, sehingga nanti mungkin walaupun ada cost tambahan tapi Bapak Ibu lebih aman seperti itu. Lebih aman karena memang sampai sekarang juga belum kita pesan tiketnya karena kita harus memastikan visa kita terbit terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini adalah salah satu mitigasi resiko dan beberapa opsi untuk Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling penting adalah kami memastikan semua jamaah diberikan aman, ya, diberikan keamanan, keselamatan, dan bisa haji dengan haji yang mabrur seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana di sana? Jangan khawatir Bapak Ibu, sampaikan Mekah Madinah aman, Arafah, Musdalifah, Mina aman. Dijamin keamanannya oleh negara
oleh Saudi Arabia seperti itu Bapak Ibu. Adapun nanti untuk transportasi kita bisa bicarakan setelah visa keluar seperti itu. Nah, ini adalah pengumuman pertama Bapak Ibu untuk masalah perang ya, karena memang lagi hangat-hangatnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang umroh, mungkin ketunda, ya itu mungkin menggunakan 3 maskapai ini yang melewati daerah konflik. Nah, selain 3 maskapai ini, insya Allah aman. Bahkan Lion aja Bapak Ibu, Lion ya, itu ya tidak ada cancel, tidak ada suspend karena direct tidak melewati daerah konflik. Nah, seperti itu. Semoga insya Allah haji kita diberikan kelancaran, keamanan semuanya. Amin, amin ya robbal amin. Itu untuk yang pertama Bapak Ibu. Untuk yang kedua Bapak Ibu, bab masalah manasik ya. Untuk manasik ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan dari bulan November ya Bapak Ibu ya. Bahkan dari bulan Oktober, dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Sekarang sudah yang ke-6. Sudah ke-6 kali Bapak Ibu. Nah, insya Allah yang ketujuh yaitu manasiknya dengan manasik offline. Nah, kita juga sudah booking tempatnya, yaitu di AMTC Tangerang, itu tempat manasik ya, baik secara materi maupun teori Bapak Ibu. Nanti ada replika Ka'bahnya, replika lempar jamarot, replika semuanya Bapak Ibu, sa'i, sofa marwah. Jadi semua ada replikanya, bisa lebih mantap untuk melaksanakan manasik, baik manasik secara teori maupun secara praktek ya Bapak Ibu. Dan insya Allah langsung dibimbing oleh Ustadz Abdurrahman Zahir ya, beliau insya Allah menyempatkan materi secara tanggal 18 Ibu. Tanggal 18 April ya Bapak Ibu, persiapkan aja. Nanti juga ada surat edaran resmi dari kami untuk mengumumkan ya, tadi poin pertama kita menjamin keamanan semua jamaah wafdullah. Yang kedua adalah bab manasik. Insya Allah tanggal 18 April dan termasuk pembagian perlengkapan haji. Ya Bapak Ibu ya, termasuk pembagian perlengkapan haji. Bagi yang belum dapat perlengkapan haji ya dan belum lengkap, ya insya Allah nanti akan dibagikan di tempat manasik ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Oh saya belum dapat ihramnya, tenang ya Bapak Ibu. Nanti dibawakan ihram di sana. Saya belum dapat kopernya, nanti diberikan kopernya di tempat manasik. Nah jadi yang pertama, Bapak Ibu insya Allah aman untuk berangkat haji, baik dari Indonesia maupun sampai Saudi, sampai pulang lagi ke Indonesia. Kemudian yang kedua, bab masalah manasik, insya Allah tanggal 18 April 2026. Nah untuk yang ketiga Bapak Ibu, untuk bab masalah kelancaran administrasi Bapak Ibu. Kemarin sudah kita edarkan surat, bahwasanya ada beberapa persyaratan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, semua jamaah persyaratannya sudah masuk ke kami ya Bapak Ibu ya, baik data-data paspor, kemudian KTP, KK dan semuanya Bapak Ibu administrasi sudah, akan tetapi untuk masalah administrasi pelunasan ini masih sekitar 60% ya Bapak Ibu ya, laporan dari admin ini masih 60% pelunasan. Bapak Ibu dimohon untuk segera ya Bapak Ibu ya, karena memang kurang lebih 2 bulan ya, kurang dari 2 bulan lagi kita sudah berangkat ya insya Allah Bapak Ibu. Nah jadi untuk pelunasan Bapak Ibu bisa dicicil dari sekarang, sehingga sewaktu-waktu nanti visa keluar kita bisa langsung Bapak Ibu untuk melakukan isu tiket dan isu hotel dan semua fasilitas yang kita dapatkan di Arab Saudi Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini tidak kalah pentingnya ya. Terus yang keempat Bapak Ibu, pengumuman tentang keberangkatan. Nah keberangkatan insya Allah kita tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 30 Dzulqa'dah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita keberangkatannya tanggal 1 Dzulhijjah atau 30 Dzulqa'dah ya, akhir ya Bapak Ibu, program akhir. Nah, Bapak Ibu di sini tidak perlu melakukan seremonial dulu, tidak perlu melakukan syukuran dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan Walimatul Bapak Ibu. safar, Ustaz. Walimatus safar ya, walimatus safar dulu jangan. Karena Bapak Ibu
perlu kami sampaikan ya, dengan apa adanya Bapak Ibu, sampai sekarang visa Bapak Ibu juga belum keluar seperti itu. Tapi insya Allah awal April ini, insya Allah visa Bapak Ibu sudah keluar. Karena memang kemarin Saudi masih fokus untuk haji khusus dan haji reguler. Setelah itu libur Lebaran sampai Syawal ini, dan Saudi baru buka lagi per hari Senin tanggal 30 Maret Bapak Ibu. Baik kedutaan maupun Kementerian Haji di Saudi sana Bapak Ibu. Nah, jadi masih suasana Lebaran nih Bapak Ibu ya. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, semoga Allah menerima amalan ibadah Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi masih suasana Lebaran, jadi masih libur, dan insya Allah awal April ya Bapak Ibu ya, kita sudah visanya sudah isut, sehingga Bapak Ibu tunggu benar-benar visa di tangan Bapak Ibu dulu. Baru Bapak Ibu silakan mau pamitan, ya boleh saja. Kalau sekarang jangan dulu Bapak Ibu ya, untuk walimatus safar, untuk syukuran, untuk seremonial segala macam jangan ya Bapak Ibu ya. Bahkan pesannya Ustadz ya, kalau mau kalau mau syukuran ya nanti setelah pulang aja gitu, nggak ada sebelum sebelum haji itu, tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk pengumuman kelima. Jadi untuk keberangkatan tanggal 18 Mei ya Bapak Ibu ya, kalau tanggalan hijriahnya, atau apa Masehinya. Kalau Hijriahnya yaitu tanggal 1 Dzulhijjah ya, kira-kira tanggal 18 Mei untuk Masehinya. Jadi Bapak Ibu persiapan baik secara fisik maupun semuanya Bapak Ibu. Nah, itu yang kelima ya Bapak Ibu, pengumuman kelima untuk keberangkatan. Dan tadi yang keenam sudah sekaligus saya sampaikan untuk bab masalah visa, update-nya on the track Bapak Ibu, on proses. Sehingga Bapak Ibu sabar, berdoa, dan tawakal Bapak Ibu. Yang pertama sabar, yang kedua berdoa, yang ketiga tawakal, pasrah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri pada Allah, ya Allah akan mencukupinya. Dan insya Allah kami komitmen juga Bapak Ibu, worst case skenario, na'udzubillah min dalik, pahitnya tidak keluar, ya kita dari waktu dulu juga belum membelanjakan apapun, sehingga uang Bapak Ibu masih utuh. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini saya tegaskan lagi, sehingga Bapak Ibu tenang ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi uang Bapak Ibu masih utuh, sehingga insya Allah aman ya Bapak Ibu ya. Apabila worst case skenario visa na'udzubillah min dalik tidak keluar, ya kita wajib mengembalikan sesuai akad, yaitu 100% tanpa potongan biaya apapun. Makanya kita memberikan waktu untuk manasik ini di tanggal 18 April. Sehingga insya Allah sebelum 18 April semuanya sudah jelas Bapak Ibu berangkat atau tidaknya, seperti itu. Nah, ini di sini juga harus disiapkan hatinya Bapak Ibu, karena memang semenjak pendaftaran sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya, sudah kita sampaikan memang namanya visa mujamalah atau furoda ini sifatnya tentatif seperti itu. Adapun kalau visa yang haji khusus yang antri minimal 5 tahun ya itu insya Allah pasti ya Bapak Ibu. Adapun yang kalau untuk visa mujamalah atau furoda ini tentatif. Namun demikian Bapak Ibu, segala upaya, segala ikhtiar sudah kami tempuh, sudah kami lakukan. Dan tinggal saatnya kita berdoa dan tawakal saja. Ya Bapak Ibu, tinggal berdoa, labbaik Allahumma labbaik ya Bapak Ibu. Terus kita, ya Allah, semoga kita diberikan kelancaran ya untuk progres on the track Bapak Ibu. Bahkan nama Bapak Ibu juga sudah masuk ke nusuk. Namun sebelum visa ini di tangan Bapak Ibu, maka masih ada kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga ditahan dulu untuk semuanya Bapak Ibu, untuk walimatus safar, untuk seremonial, untuk izin segala macam, kanan kiri, tetangga, keluarga, diem-diem aja ya, tahu-tahu nanti berangkat gitu kan malah enak Bapak Ibu ya. Nanti tahu-tahu berangkat ya. Nah, jadi insya Allah seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran ya. Adapun yang sudah keluar ya nanti tinggal menunggu jamaah yang belum keluar ya, seperti itu visanya. Karena masih sebagian besar belum keluar, seperti itu Bu Cynthia ya. Ada pertanyaan dari Bu Cynthia. Itu aja kalau kejelasan visa sudah bisa kami berikan, dan jangan khawatir Bapak Ibu, terus berdoa dan tawakal, karena Bapak Ibu senjatanya orang iman itu yaitu berdoa.
Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan, Kang Uki, untuk update-update-nya. Jadi yang pertama tentang keamanan, yang kedua tentang Manasik yang manasik, berikutnya ya. ya. Dan seperti itu tadi, ada 6 poin ya. Ya. Terima Ah, kasih Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada Kang Uki. jazakumullah khairan kepada Bapak Abdurrahman. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar teknis sekarang atau mau nanti disimpan di belakang semua? Boleh kalau mau sekarang dibuka Ya, 3 dulu, nanti oke. sisanya Siap. nanti di terakhir. Siap. Kepada para jamaah kalau ada pertanyaan tinggal mungkin bisa resen atau dibuka saja mic-nya, sebutkan nama dan langsung bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini yang buka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Sutomo ya? Iya Mas, Oh, silakan. Silakan. kalau yang belum dapat perlengkapan sama sekali harus info atau biarin aja nanti pas 18 April manasik offline ya. Ya, untuk perlengkapan Bapak Ibu ini sudah dicatat oleh admin siapa saja yang belum dapat. Jadi insya Allah siapa-siapa yang belum dapat sudah ada catatannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir nanti sudah ada namanya. Ya sudah ada namanya. Ini paketnya untuk Pak Sutomo, ini paketnya untuk Pak Sudrajat, ini paketnya untuk ini. Jadi sudah semuanya sudah disiapkan seperti itu. Dan kita juga masih ada di vendor semua ya Bapak Ibu ya. Jadi baru dikirim masih nanti tanggal 15 April sehingga memang betul-betul nunggu visa dulu ya seperti itu. Nunggu visa dulu di tangan baru kita berikan perlengkapan kepada Bapak Ibu di tanggal 18 April ketika manasik nanti. Dan insya Allah juga terlampir di surat juga nanti Bapak Ibu. Setelah Zoom ini nanti admin akan memberikan surat update ya tentang pengumuman-pengumuman dan update-update kepada Bapak Ibu. Jadi kita informatif, komunikatif pada Bapak Ibu, semua dalam bentuk lisan maupun secara bentuk tulisan seperti itu Bapak Ibu. Kalau batas akhir untuk pelunasan kapan Ustadz? Ya, untuk batas akhir pelunasan sebenarnya Bapak Ibu sekarang sudah seharusnya Bapak Ibu ya. Namun memang setelah visa keluar ya, setelah visa keluar silakan pelunasan. Namun sebelum manasik ini di Maret ini sudah saya sampaikan manasik di Februari. Apabila Bapak Ibu mau pelunasan sebelum visa keluar pun juga lebih baik karena lebih cepat prosesnya nanti untuk langsung kita booking tiket, untuk booking pesawat dan lain-lain. Seperti itu, Pak Sutomo. Jadi lebih cepat, lebih baik. Dan jangan khawatir juga, insya Allah dana Bapak Ibu aman, ya. Aman, hanya saja untuk standby sehingga Bapak Ibu tidak terburu-buru nanti ketika memang sudah saatnya pelunasan, ketika visa sudah keluar. Itu Pak Sutomo. Syukur. Izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua visa mujamalah belum terbit semua atau ada sebagian yang sudah terbit? Iya, Waalaikumsalam. Jadi visa mujamalah sudah ada sebagian yang terbit, ya Bapak Ibu ya, sudah ada sebagian yang terbit. Jadi sebagian besar tapi belum. Jadi masih terbatas ya, yang terbit ini masih terbatas sehingga tadi yang saya sampaikan. Jadi insya Allah rombongan besarnya ini di awal April ini setelah Saudi buka lagi seperti itu Bapak. Karena Kementerian Haji Saudi yang tadi sudah saya sampaikan memang sebelum akhir Ramadan itu mereka masih menyelesaikan tugas di yang government to government G2G. Nah, setelah itu libur akhir Ramadan mereka libur di tanggal 20 sampai tanggal 30 ini Bapak Ibu. Sehingga insya Allah after tanggal 30 ini sudah mulai mereka maraton untuk mengerjakan yang mujamalah seperti itu. Memang akhir-akhir Bapak Ibu ya untuk Baik. mujamalah. Baik. Setelah G2G beres. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum Kang Uki. Iya, kepada Bu Retna, Reta ya, Reta, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, semoga apa yang kita usahakan untuk berangkat haji ini semua Allah mudahkan, diberikan kesehatan, umur panjang, visa dapat Amin. keluar. Amin. Kang Uki, saya mau sedikit menginformasikan. Kemarin juga sudah saya informasikan ke admin The Hijrah Safar Mulia, tapi
saya sounding lagi di sini. Qadarullah wa masyafa'al untuk putri kami ada 2 orang, itu Divanda dengan Safa Adinda yang saat ini sedang koas dan satu lagi internship. Itu untuk perizinan dari universitas dan instansinya itu hanya 7 hari dan 14 hari. Jadi kemarin alhamdulillahnya kita kan program akhir ya. Jadi kemarin kita diskusikan dengan anak-anak itu kita supaya tercapai target izin itu kita berangkat di tanggal 23 Mei atau 6 Zulhijjah. Itu apakah masih bisa, maksudnya untuk rangkaian program hajinya sendiri apakah masih memungkinkan untuk berangkat di tanggal 23 tersebut. Kemudian otomatis pulangnya juga akan mendahului gitu untuk yang 2 orang ini nanti akan didampingi dengan papanya. Jadi ada 3 orang yang pulang duluan. Tapi kalau berangkatnya kami pengennya satu keluarga bareng-bareng gitu. Mohon pencerahannya. Ya, Jazakumullah khairan. izin saya jawab Kang Uki ya. Ibu Ratna, ini PIC-nya kan Reta. ya Bu Reta. Retna, Iya. Reta ya, Bu Reta. Ini kan PIC-nya Kang Reda ya. Jadi Iya. nanti bisa dibicarakan langsung sama Kang Reda untuk PIC-nya. Dan insya Allah tadi yang sudah saya sampaikan untuk maskapai memang belum kami pesan, Bu. Jadi insya Allah bisa diusahakan kalau memang mau pulang duluan untuk terkait izin tadi. Namun nanti untuk lebih pastinya bisa koordinasi dengan PIC-nya Ibu Reta ya, seperti itu. Untuk lebih detailnya. Itu Bu, terima Tapi kasih. kalau untuk tanggal 23 itu masih aman ya untuk ikut inti hajinya gitu loh, Ustaz. Close date-nya nanti kita lihat Bu. Qodah ini sampai tanggal berapa, Syawal ini sampai tanggal berapa. Karena kita harus lihat sidang isbatnya dulu kan Bapak Ibu. Kalau 29 itu close date-nya. Kalau misal 29, bulannya 29 di Syawal dan Dzulqa'dahnya juga 29 itu untuk Dzulhijjahnya dia berarti maju Bapak Ibu. Jadi close date itu di tanggal 4 atau 3 Dzulhijjah. Nah, nanti kita lihat 4 atau 3 Dzulhijjah ini berapa Mei. Kalau maksimalnya di tanggal 21 atau 22 Mei, maka di tanggal 23 sudah tidak bisa close date gitu karena sudah mendekati inti haji tanggal 9 Dzulhijjah gitu. Nah, nanti kita bicarakan nanti ya Bu. Oke, baik. Ya. Ya, jazakumullah khairan. Baik, mungkin satu lagi ini boleh, masih bisa satu lagi? Bapak, satu lagi ini dibacain ya, ada pertanyaan dari Bapak Suhendi. Ada perubahan tanggal manasik jadi tanggal 18. Kami berdoa semoga dalam keadaan. Oh, bukan ini doa. Ini nih ada pertanyaan yang ini. Untuk paket yang silver nanti dengan pesawat yang direct langsung ke Mekah atau transit? Kepada Ibu Anissa tuh. Ya. Untuk pesawat yang sudah kami sampaikan tadi paket silver, jadi kita masih mengusahakan sebenarnya transit sehingga untuk harga masih sama seperti itu Bapak Ibu ya, dengan Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines ini ke Addis Ababa ya Bapak Ibu. Ini daerah Afrika jadi aman. Nah, adapun kalau memang qadarullahnya untuk transit juga tidak memungkinkan, maka kita upgrade ke non direct ya atau bukan transit tapi direct ya Bapak Ibu ya. Direct yaitu menggunakan Saudi Airlines atau Garuda. Namun karena upgrade Bapak Ibu harus menambah tambahan biaya ya untuk keamanan tadi. Nah, makanya ini juga nanti akan kita bicarakan setelah visa keluar. Karena memang sampai saat ini untuk tiket belum kita pesan seperti itu Bu Anissa. Jadi masih ada kemungkinan kita pakai yang non seperti yang tadi saya sampaikan di pengumuman tadi. Ada lagi nih Pak yang untuk Pak Ari nih, silakan coba. Oh, ada mau nanya lagi ya, silakan Pak Ari. Untuk yang terdaftar haji khusus ketika visa mujamalah keluar otomatis cancel haji khusus dan apakah uang DP haji khusus dipindahkan ke pelunasan mujamalah? Iya betul. Nah jadi yang sudah daftar haji khusus ke kami apabila visa mujamalah nanti
langsung menjadi uang pelunasan untuk haji mujamaahnya. Jadi otomatis ya Bapak Ibu. Namun memang ada masa transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji yang sudah saya sampaikan juga di manasik sebelumnya. Jadi memang regulasi ini banyak yang berubah, Kang Uki. Banyak sekali yang berubah. Ada beberapa regulasi berubah dari masa transisi Kementerian Agama dan Kementerian Haji termasuk eh, regulasi tentang PK. PK ini adalah pengembalian keuangan dari haji khusus untuk di refund seperti itu. Jadi memang masih ya namanya pergantian ya dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, jadi masih traffic banget ya, masih sangat hektik banget juga. Mereka juga masih mengurus keberangkatan. Ya, jadi nanti memang apabila ya terkendala di PK untuk refund 4.000 tersebut, ya maka nanti bisa jamaah nanti sudah masuk ke rekening kami dari KBI dari Kementerian Haji, maka langsung kita balikan ke seperti itu. Karena semuanya tersistem kalau haji khusus. Itu bisa dicek. Kalau memang masih nomor porsinya masih Bapak Ibu haji seperti itu di BPKH Bapak Ibu mengelola keuangan haji. Jadi bukan kami yang pegang uangnya, tapi dari Badan Keuangan Haji seperti itu BPKH. Oke, baik. Mungkin nanti sisa pertanyaannya mungkin setelah nanti kajian dari Ustadz. Sekarang mungkin kita dengarkan Siap. dulu kajian dari Ustadz Abdurrahman Zahir dengan tema hajinya orang-orang terbaik. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang hajinya juga diterima dan menjadi haji yang terbaik. Kepada Ustadz Abdurrahman Zahir, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang dia tidak akan pernah sekedar baru bersiap-siap ketika ada pengumuman, tapi dia selalu standby kapanpun Allah memanggilnya. Maka demikian pula kategori orang beriman ialah yang kapanpun siap dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam hal kematian. Sama seharusnya, kapanpun Allah mengundang dia, kapanpun Allah menundanya, kapanpun Allah memanggilnya, kapanpun Allah merintahkan, dia selalu siap, standby. Dan dalam hal kehidupan pun demikian. Sebagai karyawan yang ideal di mata atasan adalah yang selalu standby, yang dalam hal ini dia siap menerima tugas yang memang menjadi tugasnya. Begitu pula hamba terbaik ialah hamba yang senantiasa muqbil Allah, siap kapanpun Allah memanggilnya, siap kapanpun Allah merintahkannya, siap kapanpun Allah mengundangnya. Akan kita berangkat labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilan Engkau. Kami memenuhi panggilan Engkau. Dan dari penantian-penantian kita terhadap visa, dan kita tahu semua memang haji furoda adalah haji penantian. Semuanya penantian pada akhirnya. Kalau reguler dan plus sama-sama penantian juga. Dan bila dikatakan ini chance-nya atau kemungkinannya,
sama-sama tentatif, maka semua kehidupan kita tentatif. Tidak ada kehidupan kita yang pasti. Siapa yang bisa tahu 1 menit ke depan presisi ngapain? Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu beberapa detik ke depan kita ngapain? Gak ada yang tahu. Gak ada kehidupan yang pasti. Tapi memang tingkat em, pengetahuan kita tentang hal tersebut bertingkat-tingkat. Tapi kita tahu hal yang kita pastikan, kita nggak ada yang tahu tentang kehidupan kita. Yang pasti adalah mati. Adapun hidup nggak ada yang pasti. Maka sesuatu hal yang harus kita camkan sejak awal, haji ini panggilan dan haji ini undangan. Maka seharusnya bagi orang-orang yang beriman, fokuskan diri dengan mempersiapkan apa yang perlu disiapkan. Fokuskan dengan apa yang bisa kita kuasai. Yang bisa kita kuasai hari ini adalah dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan taufik dari Allah, dengan fadilah dari Allah adalah dengan mempersiapkan iman dan amal soleh kita. Karena itu yang akan kita bawa kita ke hadapan rumah Allah Ta'ala. Ketika kita di Arafah, ketika kita berada di Mina, ketika berada di Muzdalifah, ketika berada di Masjidil Haram, semua itu yang akan kita bawa. Dan untuk mendapatkan prestasi-prestasi terbaik dalam hal ibadah, kita hendaknya mengikuti contoh terbaik. Dan contoh-contoh terbaik itu telah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dan valid. Kita hanya tinggal bisa menyontohkan mereka. Bagaimana dahulu mereka bermain. Bagaimana dahulu mereka mempersiapkan diri. Bagaimana dahulu mereka berada di tempat terbaik. Apa yang mereka lakukan. Kita perlu belajar dari hajinya orang-orang terbaik. Karena tentu di tengah kondisi yang semakin ramai tentang haji ini, yang kita tahu banyak sekarang haji-haji anak muda. Bahkan di usia-usia, tadi saja Bu Reta itu, setahu saya anaknya masih kuliah atau sebagian udah baru kerja. Tapi kita melihat banyak yang sudah berangkat haji di usia-usia muda. Ini menunjukkan bahwa semakin ke sini, orang semakin ingin mempercepat diri untuk berangkat berhaji. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan, ta'ajjalu ilal hajj. Bersegeralah kalian untuk berhaji. Berbeda mungkin sekitar 20-30 tahun lalu yang kita lihat, orang berhaji, ya umumnya memang adalah orang-orang tua. Karena lamanya penantian dan lamanya kesadaran. Tapi hari-hari ini kita melihat anak-anak muda sudah banyak yang berhaji. Maka pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan dan ingin berbagi faedah dari yang kami baca dari kitab-kitab para ulama tentang bagaimana hajinya orang-orang terbaik. Yang pertama, tentu kita harus tahu bahwa yang paling terbaik melakukan amalan ibadah haji adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang terbaik yang pernah melakukan sebuah ibadah, apapun ibadahnya, kecuali yang pertama kali dan paling baik adalah Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau sholat, beliau menyuruh para sahabat untuk melihat tata cara sholat beliau. Bahkan dalam satu hadis beliau itu naik mimbar untuk memperagakan dan memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana tata cara sholat yang benar. Sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah langsung memegang telunjuknya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud ketika sedang sholat. Itu prakteknya sampai ada physical touch. Benar-benar serius Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk ngikutin untuk beliau. Ngikutin murni ibadah cara beliau. Oleh karenanya dalam perkara manasik, ini haji dan umrah, maka beliau katakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, bukan dari A, B, C, D yang lain, tapi dariku. Manasik kalian. Maka kita harus mengikhtiarkan semaksimal mungkin bahwa yang kita lakukan dari A sampai Z ialah apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan pada prosesi dan pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya. Bukan sekedar tata cara ritualnya, tapi kondisi hatinya, tapi kondisi tangisannya, tapi kondisi harunya, tapi kondisi semangatnya, tapi kondisi jiwanya. Itu yang juga kita hendaknya contohkan. Karena sekedar
melempar batu, sekedar berdiam diri di Muzdalifah, sekedar tidur di Mina. Itu semua orang-orang awam pun bisa melakukannya. Orang-orang yang bahkan sekedar berangkat itu bisa melakukannya. Tapi orang yang berhaji dengan jiwa dan hatinya, mereka berhaji dengan harunya, dengan vibes orang-orang beriman. Mereka berbeda. Mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan mereka akan merasakan puncak kenikmatan kehidupan. Itu berada di Arafah 9 Dzulhijjah. Puncak kenikmatan rasa haru sepanjang hidup kita ketika memandangi langit Muzdalifah di malam ke-10-nya. Puncak hari-hari terbaik dalam kehidupan ketika sedang berzikir di tenda-tenda Mina sambil menunggu setiap harinya berangkat ke Jamarat untuk melempar jumrah. Semua kenikmatan-kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar tahu bagaimana perasaan harunya haji. Ibadah yang ajaib. Ajaib Bapak Ibu sekalian. Perjalanan yang menyingkapkan berbagai macam rasa yang belum pernah dirasakan. Perjalanan yang selalu membuat haru biru dada-dada orang beriman. Itulah mengapa orang-orang beriman mengulang-ulang kembali haji. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Makanya kalau kita perhatikan, para ulama yang mereka punya akses untuk haji tiap tahun di zaman terdahulu. Kita tahu haji tiap tahun di zaman terdahulu lebih berat lagi daripada zaman sekarang karena perjalanan ini berbulan-bulan melewati lautan barangkali ada yang berbeda pulau. Karena tidak semua ulama tinggal di Jazirah Arab. Ada beberapa ulama yang tinggal di Spanyol. Ya. Ada beberapa ulama yang tidak tinggal di area Jazirah Arab. Artinya mereka harus melewati pulau, melewati lautan Mediterania, melewati lautan boleh jadi samudra Pasifik atau Atlantik. Kita tidak tahu bagaimana dahulu haji-hajinya para ulama. Maka yang pertama yang kita ketahui pondasi besar. Ini kaidah. Pondasi besar semua ibadah, kualitas utamanya itu atau proporsi nilai terbesar dari ibadah-ibadah itu dilihat dari tauhidnya atau ikhlasnya. Karena ikhlas bermakna tauhid bermakna ikhlas. Oleh karenanya kita tahu bahwa tidak ada manfaat haji tanpa tauhid. Dan tidak ada tauhid jika masih ada syirik. Oleh karenanya ketika kita berada di sana kita harus benar-benar mengetahui esensi dari ibadah, segala macam ibadah. Bahkan sampai saya tahu talbiyahnya Rasulullah SAW itu adalah kalimat-kalimat yang menafikan kesyirikan dan kalimat-kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami memenuhi panggilan engkau yang tidak ada sekutu bagimu. Nggak perlu diulang-ulang kalimat itu. Karena memang haji adalah ibadah yang paling rentan riyaknya, paling rentan ujubnya, paling rentan tidak ikhlasnya. Maka dia perlu benar-benar diulang la syarika. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada partner dan kepentingan yang layak untuk diperjuangkan melebihi engkau. Tidak ada yang boleh menandingi perasaan ingin dipuji kecuali ingin dipuji oleh engkau. Tidak boleh ada keridhaan yang kami pinta kecuali keridhaan engkau. La syarika. Dan tidak boleh ada mahabbah yang paling tinggi yang kami harapkan kecuali mahabbah engkau. Maka pondasi besar adalah tauhid. Maka orang-orang yang berangkat haji tapi ketika berada di sana, yakni di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, lempar jamarat, melakukan kesyirikan. Dia berdoa kepada Rasulullah SAW, misalnya, bukan kepada Allah. Atau dianggap suatu sebagai memiliki terkaitan padahal tidak ada kaitannya. Ya, seperti ngambil tanah di Mina untuk dibawa pulang ke Indonesia, atau bertabaruk kepada tempat-tempat yang tidak pernah ada dalilnya untuk bertabaruk di sana kecuali dengan dalil. Kemudian melakukan lafaz-lafaz kesyirikan kalau bukan karena fulan dan fulan maka saya tidak akan begini. Itu juga lafaz-lafaz yang menunjukkan ketauhidan kita bermasalah. Maka
Tauhid adalah hal yang esensi dan paling utama dan harus kita hati-hati terhadap seluruh pelanggaran-pelanggaran tauhid karena haji kita bagaimana mau mabrur bila ternyata ketika kita berada di tempat-tempat terbaik di muka bumi justru kita melakukan pelanggaran paling parah yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, yaitu syirik. Karena Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon tamu Allah Haji Mujamalah 2026. Maka kita bisa melihat bagaimana para salaf berhaji. Ini bukan teori, ini realita. Jadi haji mereka itu didokumentasikan oleh para ulama. Jadi mereka benar-benar memiliki murid-murid yang berloyalitas sehingga mendokumentasikan bagaimana hajinya guru-guru kami. Ya. Ada beberapa kutipan-kutipan yang saya kumpulkan dari kitab-kitab para ulama. Ketika Abdullah bin Umar, ini asar dari para tabi'in. Jadi Mujahid itu mengatakan bahwa ada seorang yang pernah berkata di sisi Abdullah bin Umar. Kata beliau, betapa banyak ma'aktsarul hujjaj, betapa banyak orang-orang yang berhaji tahun ini, kata beliau. Kata Abdul Umar, betapa sedikitnya mereka. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki sederhana di atas unta dan beliau mengatakan mungkin ini salah satunya. Jadi beliau melihat bahwa banyaknya itu tidak mencerminkan kualitasnya. Jadi boleh jadi banyak haji tahun ini dan semakin tahun semakin bertambah. Makanya mengapa ada tenda Mina Jadid, Mina baru. Boleh jadi nanti kita tahu semua proyeksi di masa mendatang Mina-Mina nanti itu akan menjadi seperti bangunan-bangunan resmi. Bangunan-bangunan hotel, bukan tenda-tenda lagi. Sebagaimana proyeksi MBS. Ya semoga Allah jaga beliau. Yang mana memang nantinya akan semakin banyak. Tapi kualitas ibadah orang akan semakin menurun. Dan ini sebuah sunatullah. Zaman semakin dekat kepada Rasulullah SAW semakin baik kualitas ibadahnya. Dan zaman semakin mundur dari zamannya Rasulullah SAW. Dan semakin mendekat kepada hari kiamat maka semakin berkurang kualitas ibadahnya. Dan yang kedua yang kami sampaikan juga dari Jariri, ini seorang tabi'in, beliau mengatakan dan dinukil dalam kitab Hilyatul Auliya tentang sahabat mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kata beliau, ahrama Anas bin Malik min dhati irqin. Anas bin Malik ini berihram dari dhatu irqin. Kenapa dari dhatu irqin? Karena Anas bin Malik itu tidak tinggal di Madinah. Dia menghabiskan masa waktu hidupnya itu di Basrah. Di Basrah. Jadi dia ihramnya bukan dari Dzul Hulaifah. Tapi dari mana? Dari Dzatu Irqin, ya, dari Dzatu Irqin, dari arah Irak gitu ya. Kemudian beliau mengatakan muridnya ini, qala fama sami'nahu mutakalliman illa bidzikrillah hatta halla. Kami enggak pernah ngelihat Anas berbicara sedikit pun kecuali isinya adalah zikir sampai selesai. Subhanallah. Lihat kata beliau. Kemudian kata Anas bin Malik kepada Jariri, faqala ya bani akhi, wahai ponakanku, hakadzal ihram. Wahai ponakanku, inilah cara ihram. Beginilah ihram. Ihram bukan sekedar pakai pakaian ihram, kemudian tidak boleh kena parfum, tidak boleh menutup kepala. Kita hanya mengenal yang fisik. Tapi kita tidak benar-benar mengerti bagaimana dahulu para ulama berihram. Mereka tidak mau mengucapkan perkataan yang sia-sia. Mereka tidak mau mengucapkan satu kosakata yang dosa. Kita tahu sebuah konsekuensi banyak bicara adalah punya potensi semakin banyak berdosa. Dan itu yang para ulama khawatirkan. Mereka sangat khawatir masuk ke dalam lafaz Nabi SAW yang tidak mendapatkan haji yang mabrur karena rafath. Karena melakukan kefasikan. Dan di antara bentuk melakukan kefasikan adalah mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ridhai.
Makanya mengapa Bapak Ibu sekalian, ketika nanti Bapak Ibu sudah berihram, atau bahkan mulai dari sekarang sudah dilatih, biasakan diam. Lisannya tidak mengucapkan hal yang lain kecuali zikir. Karena lisan ini, Bapak Ibu, bila tidak diisi dengan zikir, dia akan diisi dengan gibah. Bila tidak diisi dengan zikir, dia akan diisi dengan mengeluh. Apalagi kalau mengeluh tentang fasilitas yang Allah berikan. Bapak Ibu, kita ke sana itu bukan menggunakan sekedar maskapai milik Arab Saudi, bukan sekedar menggunakan hotel milik Raja Fulan, Pangeran Fulan, bukan sekedar menggunakan fasilitas-fasilitas milik Fulan A, Fulan B, bukan. Itu milik Allah. Dan kalau terlontar dari lisan kita terucap, ini hotelnya nggak enak banget. Sejatinya kita sedang mengatakan yang punya rumah ini nggak well serve, nggak well provide kepada kita yang jadi tamunya, gitu. Sama saja mengatakan berarti Allah tidak memberikan yang terbaik kepada dia. Dan kalau orang tamu ada seperti ini, khawatir nggak diundang lagi sama yang ngundang. Jadi konsepnya adalah kita diundang. Kita diundang. Apapun yang akan terjadi nantinya, yang kita tidak mengharapkan hal yang buruk terjadi tentunya, la qadarullah. Tapi kita harus paham bahwa kita adalah tamu undangan. Kalau tamu undangan, bayangkan kalau ada tamu datang ke rumah, kemudian dia protes kepada tuan rumahnya karena makanannya nggak enak, karena kasurnya nggak empuk, karena sofanya berantakan. Khawatir nantinya tidak diundang lagi ke rumah yang undang. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu berada di sana, isi aktivitas lisan terutama dengan zikir. Talbiyah zikir, doa, talbiyah zikir, doa, itu saja. Dan untuk bisa bisa bertahan dengan ketaatan-ketaatan semacam ini, Bapak Ibu butuh taufik dari Allah. Butuh pertolongan dari Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Banyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada yang bisa mengubah kita dari keadaan buruk kepada keadaan baik. Tidak ada yang bisa mengubah kita untuk bisa istiqamah. Tidak ada yang bisa mengubah keadaan kita dari keadaan yang tidak bersemangat beribadah menjadi semangat beribadah kecuali taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka semangatlah untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan semuanya. Kemudian kata Mansur bin Mu'tamir dalam Musannaf bin Abi Syaibah, beliau mengatakan ada seorang ulama namanya Syuraih. Kana Syuraih idza ahrama ka'annahu hayyatun samma. Syuraih itu kalau sudah berihram dia itu diam total. Artinya nggak mau ngobrol sama kanan kiri, fokus. Tentu bila ada perlu untuk ngobrol dia beliau ngobrol, tapi tidak butuh ngobrol maka diam. Kata beliau seperti ular yang bisu, ka'annahu hayyatun samma. Seperti ular yang bisu, subhanallah. Artinya kita tahu ular itu, pernah dengar gak suara ular? Gimana suara ular? Ular itu bisa senyap sekali, senyap sekali. Mungkin hewan yang senyap, salah satu yang paling senyap adalah ular. Makanya dia bisa berbahaya sekali karena kita tidak benar-benar mendengar suaranya. Berbeda mungkin dengan hewan-hewan lain. Tapi beliau mengungkapkan seperti ular yang bisu. Yang boleh jadi itu tidak terlalu antusias ketika ada orang yang ngajak ngobrol. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau ngobrol, tuntaskan sebelum ihram atau selesaikan nanti setelah ihram. Sebaiknya seperti itu. Banyak waktu untuk ngobrol, apalagi untuk sekedar nanya pengalaman dahulu. Bukan waktunya. Itu bukan waktunya. Nanti kalau mau ngobrol nanti setelah selesai berihram. Ini waktu momennya kita berzikir. Karena memang ada ibadah-ibadah yang butuh personal, ada ibadah-ibadah yang butuh kita juga mengobrol. Nah, makanya mengapa mengobrol untuk tujuan menyenangkan hati orang beriman, termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ahabbul amal ila Allah sururun tudkhilu ala qalbil muslim. Tapi poinnya, di saat-saat seperti makanya itikaf, itu kan lebih utama kita menyendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pakai tenda, padahal sudah berada di Masjid Nabawi. Tapi poinnya adalah makanya mengapa tidak selalu kita menjadi orang yang aktif
berbicara dengan orang. Cukup terkadang kita menikmati ibadah kita sendiri. Kemudian ada juga seorang ulama yang bernama Abu Ishaq As-Sabi'i atau As-Subai'i. Beliau pernah mengatakan hajja Masruq fama nama illa sajida. Jadi Masruq seorang tabi'in, beliau dikatakan beliau berhaji dan tidak pernah tertidur selama perjalanan hajinya kecuali dalam keadaan sujud. Ma nama illa sajida. Tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan sujud. Artinya beliau tertidur ketika sujud. Makanya mengapa diisi dengan aktivitas zikir, sholat zikir, sholat zikir, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang disyariatkan lainnya. Maka beliau sampai tertidur ketika waktu sujud. Fama nama illa sajida. Saking seringnya. Makanya sebagian riwayat kita tahu Imam Ahmad itu ketika sehatnya beliau sholat 300 rakaat sholat sunnah. Ketika beliau sakit beliau sholat 150 setengahnya. 150 rakaat. Tentu ini adalah sholat-sholat yang sholat-sholat sunnah yang sahih dan sholat-sholat sunnah yang mutlak biasanya. Maka para ulama terdahulu mereka menikmati sholat-sholat mereka. Menikmati letih-letih mereka. Kemudian Muhammad bin Suwaiqi kata beliau hajjajtu ma'al aswad fakana idza hadratis salah anakha walau ala hajarin wa hajja nayifan 70. Jadi beliau itu setiap kali masuk waktu salat beliau itu berhenti di atas batu. Ya, bahkan di atas batu. Jadi maksudnya adalah beliau ini sangat memperhatikan waktu-waktu salat dan beliau berhaji lebih daripada 70 kali. 70 kali. Kemarin ada ulama yang baru saja wafat yang kita tahu di bulan September. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu beliau sudah berhaji 37 kali. 37 kali. Yes, dan setiap berhaji beliau membadalkan haji-hajinya para ulama lain. Ya, yang belum berhaji. Karena tidak semua ulama dapat rezeki haji seperti Bapak Ibu sekalian. Ada ulama-ulama yang seperti Ibnu Abdul Bar, kemudian Al-Hazimi, itu tuh belum berhaji, ya, belum berhaji. Makanya ada apa namanya? Terkadang ada kesalahan dalam kitab-kitab manasik mereka. Jadi ketika mereka menulis Kitabul Hajj, itu ada beberapa keliruan. Ya, Ibnu Hazm dikatakan juga belum pernah berhaji. Makanya salah satu pendapat yang syadz dari Ibnu Hazm itu adalah bolak-balik sa'i dari Safa ke Marwah itu terhitung satu baru satu gitu. Dua, bukan 1, 2, 3, 4 gitu. Harusnya gitu. Tapi poinnya adalah haji adalah rezeki, ibadah rezeki. Semua ibadah adalah rezeki. Ya, dan Allah bagi-bagi sesuai dengan kehendaknya. Maka ketika kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah ini, maka banyaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Damrah bin Rabi'ah, beliau pernah mengatakan hajjajna ma'al Auza'i fama ra'aituhu muttaji'an qad kana yusalli fa idza ghalabahu an-naum ishtadda. Jadi Damrah bin Rabi'ah itu pernah berhaji bersama Al-Auza'i, salah satu ahli hadis. Dan beliau mengatakan saya tidak pernah melihat Al-Auza'i nyender. Kalau ngantuk itu nyender. Maka beliau enggak pernah melihat tidur rebahan, ya. Fama ra'aituhu muttaji'an kana yusalli fa idza ghalabahu an-naum istanad. Jadi kalau ngantuk maka beliau langsung nyender. Jadi tidurnya enggak tantang begitu, enggak rebahan. Tidurnya benar-benar sandaran. Ya, sebagaimana dulu Imam Nawawi juga tidurnya duduk. Tidurnya begini doang. Ya. Dan kita tahu semua mengapa orang sampai mempertahankan kondisi semacam ini karena saking nikmatnya. Saking gak mau terhilangkan satu momennya. Ya. Dan ini para ulama, saya tidak memaksakan Bapak Ibu untuk menjadi para ulama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi poinnya adalah beginilah para pecinta dan perindu mengungkapkan rasa rindu mereka. Ya. Beginilah cara orang benar-benar menikmati ibadah-ibadah mereka. Mereka sampai tidak mau terlewati satu detik pun dalam keadaan tertidur di tempat terbaik. Kecuali dalam keadaan duduk atau bersandar. Ya. Kemudian kata Rubi' atau Ar-Rabi' hajjajna ma'a Syafi'i. Beliau juga pernah melakukan haji bersama Imam Syafi'i.
Ya, Rabi bin Sulaiman, salah satu murid Imam Syafi'i, kana yabki wa yunshid. Jadi Imam Syafi'i itu sepanjang perjalanan haji beliau itu menangis. Subhanallah. Imam Syafi'i sepanjang perjalanan haji beliau nangis, nangis, nangisnya hanya nangis, nangis, nangis. Dan beliau seringkali melantunkan syair yang mengingatkan para jemaah haji untuk senantiasa beribadah. Karena memang em, kalau tidak, makanya itu butuh pembimbing itu karena untuk diingatkan ibadahnya. Karena seringkali kita lalai, seringkali kita tidak ingat, seringkali kita lupa berzikir. Itulah mengapa dalam safar ada amirnya. Tujuannya apa? Supaya ada saling mengingatkan. Eh, dan memang safar bagian daripada pembuka azab, atau bagian daripada azab karena banyak orang yang bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan ketika safar. Kemudian kata Haythama, ya, atau Khaythama. Beliau mengatakan kanu yuhibbuna an yamuta ar-rajul ala khairi amalin. Jadi dari dulu emang kata Khaythama, ini dalam kitab Hilyatul Auliya, asar yang hasan, dihasankan oleh sebagian ulama. Beliau mengatakan dari dulu kebiasaan para ulama itu adalah yuhibbuna an yamuta ar-rajul ala khairi amalin. Mereka itu senang untuk diwafatkan dalam kondisi ibadah-ibadah terbaik. Jadi mereka itu selalu ingin wafat di amalan terbaik sepanjang tahun. Dan para ulama menyebutkan sebaik-baik amalan setahun adalah haji, umroh, jihad, dan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebiasaan orang-orang terbaik dari wafatnya di waktu terbaik juga, di ibadah terbaik juga. Mereka pengen wafat ketika haji, mereka pengen wafat ketika umroh, mereka pengen wafat ketika jihad, mereka pengen wafat ketika Ramadan. Makanya banyak orang-orang ingin mati dalam kondisi sedang melakukan amalan terbaik. Karena kita tahu bahwa kondisi kita sedang melakukan amalan terbaik, kondisi yang kita harapkan itu amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan pahalanya sangat banyak. Kemudian kata Abdul Mubarak, qultu li Sufyan, beliau pernah mengatakan kepada Sufyan, man asfa'un nas, siapa orang paling buruk? Beliau mengatakan qala alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum, yaitu mereka yang menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Mereka yang menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah, mereka adalah orang-orang terburuk. Maksudnya adalah orang-orang yang sedang berhaji tapi masih khawatir bahwa dosanya tidak akan diampuni. Maka atau yakin bahwa dosanya tidak akan diampuni. Maka itulah orang-orang terburuk. Justru orang-orang yang bisa membalance kekhawatiran dosa dia tidak diampuni dan dosa dan berharap dosa diampuni, itulah orang-orang terbaik. Karena memang kita dalam kehidupan ini, dalam ibadah harus menggabungkan khauf, raja, dan mahabbah. Rasa harap dan rasa takut serta rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Fudail, "Lau sa'alu rajulan daniqan ma raddahum fal maghfiratu 'inda Allah ahwan." Jadi dananik itu sebuah recehan di zaman dahulu dari mata uang dirham. Jadi dia kepingan-kepingan kecil dari dirham. Kata beliau, kata Fudail, Allah itu ketika diminta ampunan itu lebih mudah daripada seseorang di antara kalian yang ngasih recehan kepada orang gitu. Maksudnya adalah saking mudahnya Allah Ta'ala memberikan ampunan, perasaannya tidak seberat sama sekali dibandingkan kalian yang memberikan recehan kepada orang lain. Maksudnya adalah kita sangat-sangat mudah sekali ketika memberikan sekedar 1.000, 2.000 kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka demikian Allah pun jauh lebih pemurah lagi, lebih mudah lagi memberikan ampunannya kepada hambanya ketika mereka berdoa. Beliau mengungkapkan hal demikian ketika haji. Kemudian kata Ibnu Mas'ud juga, ini kata Ibnu Mas'ud, ini perkataan terbaik. Nusukan ahabu ilayya an yakuna fihi ma sya'athun wa safar. Kata beliau, ibadah terbaik itu adalah ibadah yang ada lelahnya. Indah sekali perkataannya. Ibadah terbaik itu yang ada lelahnya. Jadi kalau ibadah yang gak ada lelahnya, itu kata beliau bukan ibadah terbaik. Jadi nusukan ahabu ilayya an yakuna fihi ma sya'athun wa safar. Yang ada debu dan safarnya. Masya Allah. Sya'ath.
Sya'ath itu safar. Sya'ath juga adalah rambutnya kusut masai dan berdebu, akbar juga. Dan safar, yang ada safarnya. Karena ketika kondisi itu kondisi pengumpulan, bayangkan, pengumpulan ibadah-ibadah. Kita banyak beribadah dalam saat kondisi safar dan saat kondisi sedang sya'ath. Itu kondisi di mana kita pertama beribadah, kita sedang bersafar, dan safar adalah bagian daripada doa diijabah. Kemudian kita sedang asy'ath akbar, ya, sedang kusut masai rambutnya dan berdebu, itu juga potensi kita terijabah doanya. Kemudian kita sedang dalam kondisi lemah gitu ya. Karena kita tahu semakin lemah kondisi seseorang, semakin mudah untuk diijabah doanya. Sebagaimana ketika seorang menjelang berbuka puasa, itu kan semakin diijabah dia doanya. Karena kondisi paling lemah dalam kondisi satu hari itu ketika berpuasa. Maka Allah senang dengan doa-doa rintihan orang-orang yang lemah. Kemudian dalam kondisi itu juga kita beribadah ketika safar, kita bisa mendapatkan rukhsah Allah, dan Allah senang ketika rukhsahnya didatangi, kita bisa mengqasar salat, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu. Allah itu senang ketika rukhsahnya diambil, nah, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla dengan mengamalkan salat yang diqasar, salat yang dijamak. Ini menandakan bahwa ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang menggabungkan berbagai macam ibadah, ya. Dan ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang menggabungkan dua hal paling utama, yaitu maliyah dan badaniyah, ibadah harta dan ibadah fisik, ya. Makanya mengapa Allah Ta'ala mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Kata para ulama, kenapa Allah katakan demikian? Karena salat adalah ibadah fisik terbaik dan menyembelih adalah ibadah harta terbaik. Dan ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang menggabungkan ibadah fisik dan ibadah harta. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah ibadah terbaik dan ibadah yang dicintai, dirindukan, diimpi-impikan, di eh, apa namanya, di diresapi oleh orang-orang terbaik. Ibadah terbaik adalah ibadah yang ada lelahnya, ya. Kemudian para ulama juga, ini saya ingin sebutkan secara singkat saja, ya. Hajjah Tawus arba'ina hajjah. Tawus ini pernah berhaji 40 kali haji, sebagaimana kata Az-Zahabi dalam Siyar Al-Nubala. Kemudian kata Abu Ishaq, Jama' al-Aswad baina 80 hajjan wa umratan. Jadi Aswad pernah berhaji dan berumrah 80 kali. Ya, kemudian qala Sufyan, ataitu hadzal mawdi' 70 sanah. Kemudian beliau pernah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, aku pernah berhaji ke tempat ini 70 tahun. Ya. Fastahyaitu minallah. Kemudian aku malu untuk meminta kepada Allah. Jadi beliau itu setiap datang ke situ bilang, ya Allah, janganlah jadikan ini pertemuan dan perjumpaan terakhirku di tempat ini. Ya. Kemudian akhirnya setiap tahun itu beliau berhaji sampai satu saat beliau bilang, beliau malu kepada Allah untuk meminta lagi. Akhirnya di pekan itu juga beliau meninggal. Ya. Di pekan itu juga beliau meninggal. Subhanallah, mustajabnya doa haji itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin berhaji tiap tahun, mintalah benar-benar ya Allah, jangan jadikan tempat ini sebagai tempat, jangan jadikan perjumpaannya sebagai perjumpaan terakhir kami, agar benar-benar diundang lagi setiap tahun. Ya. Sampai beliau malu minta kepada Allah, akhirnya Allah wafatkan di tahun itu. Bahkan bukan tahun, di pekan itu. Di pekan itu. Inilah ibadah-ibadahnya orang terbaik. Dan Bapak Ibu Allah SWT, kita perlu terus mengkondisikan suasana hati kita. Lagi-lagi Bapak Ibu, ibadah haji ini ibadah perjalanan hati. Sebagaimana kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, bukan sekedar ibadah fisik. Sehingga saya ingatkan terus Bapak Ibu sekalian, dalam masa penantian, kapanpun Allah memanggil kita, bahkan seandainya Bapak Ibu sekalian bisa saja berangkat, bahkan kita tidak tahu diprediksi kapan benar-benar Allah memberangkatkan kita dan kapan mengundang kita, maka kita selalu siap dan standby. Dan hendaknya orang-orang yang mau berangkat selalu mempersiapkan diri, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan walau aradul khuruja a'addu lahu 'uddatan. Kalau orang-orang yang mau berangkat memang harus siap-siap
dengan bekal, dan bekal yang paling utama adalah bekal kesiapan jiwa dan hati kita. Mungkin demikian kajian manasik singkat yang ingin saya sampaikan, dan insya Allah di pertemuan di tanggal 18 April insya Allah Ta'ala itu insya Allah akan kita bahas semuanya lagi, dan semoga Allah mudahkan kita dalam persiapkan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, karena persiapan untuk ibadah pun adalah ibadah ya. Jadi Bapak Ibu jangan anggap persiapan kita tidak bernilai ibadah. Persiapan kita pun bernilai ibadah, dan masa penantian kita pun bernilai ibadah ya. Eh, Allah Ta'ala alam. Kita kembalikan kepada moderator, dan barang siapa bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kami silakan. Allah alam. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita ketika nanti kita berangkat haji. Nah teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan buka saja mic-nya, perkenalkan diri dan langsung bertanya. Oke, Ustadz izin membacakan pertanyaan dari Bapak Wiwik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya tidak info kemana-mana tentang berangkat haji. Bolehkah kita tidak izin atau ngasih tahu ke orang tua di kampung terkait untuk menjaga diri dari ria dan keikhlasan karena takut menyebar? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, boleh nggak tidak minta izin kepada orang tua di kampung karena untuk menjaga ria? Jadi nggak ngasih tahu orang tua atau siapa-siapa, saking menjaga rianya dia nggak ngasih tahu siapa-siapa gitu. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Pemberitahuan kita kepada seseorang untuk melakukan sebuah ibadah tergantung keperluan. Tergantung keperluan. Memang hukum asal ibadah itu tidak diberitahu kepada orang. Hukum asal ibadah maksudnya bukan dibeberkan kepada semua orang. Adapun apabila ada kepentingan, kemaslahatan dan keperluan atau kebutuhan, maka boleh untuk diberitahu selama niat tetap dijaga. Tapi apabila pengetahuan bisa memberikan mudarat, misalnya, ya pengetahuan kita dapat memberikan mudarat bagi ibadah kita, maka maka sebaiknya tidak diberitahu. Maka tidak diberitahu ya. Tapi hukum asalnya memang ibadah itu tidak diberitahu kepada orang, kecuali untuk kebutuhan dan kecuali untuk menjelaskan tentang kenikmatan. Ya, misalkan ketika kita katakan kepada orang tua kita saat visa keluar, misalkan alhamdulillah visa saya keluar, dan itu insya Allah bagian daripada amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau maka ceritakanlah, kan gitu ya. Jadi tahadduts bi ni'mah itu termasuk dari syariat Islam. Dan para ulama terdahulu bahkan mereka terbiasa untuk salat malam, dan keluarganya nggak tahu ya. Ada di antara mereka bahkan yang ketika menginap di rumah temannya itu bangun tidur seperti scratching, padahal udah semalaman suntuk beliau sholat malam, sudah semalaman suntuk beliau bermunajat kepada Allah, sengaja nggak ngasih tahu ke orang ya. Bahkan ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad itu kalau beliau menangis ketika baca Quran atau baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengelap wajahnya atau menutup wajahnya, kemudian beliau sambil sambil pil apa namanya sambil seperti gitu, itu namanya apa tuh dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kemudian beliau bilang ma hadza zukam, betapa beratnya pilek ini, betapa beratnya flu ini ya. Nggak mau dikasih tahu, bahkan tangisannya saya tidak mau dikasih tahu kepada orang lain. Cukup orang lain tidak mengetahui ibadah, karena ibadah ini spesial. Kita tahu informasi itu semakin private, semakin spesial, bukan? Informasi. Maka kalau informasi semakin banyak dikonsumsi oleh orang, tidak terlalu spesial lagi. Maka kita ingin punya hubungan spesial dengan Allah Ta'ala dengan mengkhususkan beberapa informasi ibadah hanya untuk Allah saja yang mengetahuinya. Barakallahu fiik. Barakallah. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak David Koto ya? Persilahkan bagi yang mau bertanya.
Bapak David mau bertanya? Atau mungkin mic-nya belum nyala? Oh, oke. Ustadz di chat juga nggak ada yang bertanya. Ini gimana rasanya, cukup saja atau masih mau menunggu? Ada yang mau bertanya? Atau lanjutin yang tadi, banyak yang mau bertanya ke Mas Fadli Teknis. kayaknya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi mungkin kepada Mas Fadli terkait mungkin teknis keberangkatan? Persilahkan langsung aja dibuka mic-nya. Ana mau tanya Ustadz. Oke, Fadol, Ibu Reta ya. Fadol. Ustadz, izin saya mau tanya, mohon nasihatnya untuk mempersiapkan hati kita agar siap untuk beribadah kepada Allah, khususnya berhaji ini. Kita harus mulai dari mana, Ustadz, untuk mempersiapkan hati ini? Mulai dari mana dan bagaimana gitu, Ustadz? Kemudian, kalau boleh, Ana meminta rentang waktu sekarang sampai dengan berangkat, mungkin Ustadz bisa sering memberikan nasihat-nasihat singkat lewat grup, baik tulisan maupun uh, voice note Ustadz. Karena Ana merasa bahwa itu juga bisa menjadi bekal mempersiapkan hati kita untuk lebih ikhlas gitu Ustadz. Jazakumullah khairan. Ini sebentar, kayaknya Ustadz Abdurrahman Zahirnya agak ngeheng dikit. Ustadz Abdurrahman apakah masih ada? Mohon ditunggu ya Bu, ada gangguan sinyal kayaknya. Baik. Atau sambil menunggu Ustadz masuk kembali. Oh, Ustadznya keluar, maaf sinyal. Ada lagi mungkin yang mau bertanya kepada Bapak Fadil terkait dengan teknis atau yang berhubungan dengan tiketing atau apa saja di luar manasik? Persilahkan sambil menunggu Ya, Ustadz masuk. Ustadz, gangguan sinyal. Ya, gangguan. Kang Ugi. Type. Oke, mungkin nanti jawabannya bisa lewat chat kalau Ustadz nggak masuk lagi ya. Sementara ini ada lagi yang mau bertanya sambil menunggu Ustadz masuk. Sebentar lagi karena kita akan memasuki waktu zuhur, jadi kalau ada mau bertanya lagi dipersilahkan berhubungan dengan teknis. Bapak Aziz mau bertanya? Assalamualaikum Kang Uki. Fadol, Bapak Aziz silahkan. Ya, Kang Uki mau tanya ke Pak Fadli. Ya, jadi kan tanggal 18 Mei itu kita apakah sudah masuk hotel, apakah langsung keberangkatan, apa sehari sebelumnya, apa 2 hari sebelumnya kita sudah di hotel? Itu aja sih Kang Uki. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Abdurrahman Fadil. Ya, untuk keberangkatan haji tanggal 18 Mei itu kan sekitar tanggal 30 Dzulqa'dah atau 1 Dzulhijjah. Jadi kita langsung masuk ke apartemen transit di Aziziyah. Jadi kita masuk apartemen transit. Nah, ini sebelumnya ya, sebelum berangkat ya. Maksudnya sebelum berangkat kita tetap di hotel transit juga di 101 ya. Biasanya kita di 101 atau di hotel daerah bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi H-1. Misal berangkat tanggal 18 Mei berarti tanggal 17 Mei kita sudah ada di hotel. Dan ini informasinya nanti lebih lanjut ya. Kita info lebih lanjut. Jadi informasinya insya Allah menyusul seperti itu. Adapun di Saudinya kita langsung masuk apartemen transit di Aziziyah sampai pelaksanaan haji tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah kita melakukan tarwiyah ya ke Mina. Kemudian habis dari Mina kita langsung ke Arafah. Habis dari Arafah kita mampir di Musdalifah. Setelah mampir di Musdalifah kita langsung tawaf ifadah. Kemudian kita langsung jumroh Aqobah. Setelah jumroh Aqobah
selesai kita menetap di Mina mabit dari tanggal 11, 12, 13 ya. Kalau nafar akhir 13, kalau nafar awal 12 ya. Nanti untuk lebih detailnya untuk manasik insya Allah nanti di tanggal 18 April ya. Teori dan materi ya, seperti itu. Teori dan prakteknya nanti di tanggal 18 April insya Allah. Afwan, tadi koneksi Anda terputus. Nah, alhamdulillah. Bu Reta tadi pertanyaannya gimana? Kamu tadi yang terakhir Oke, lupa. pertanyaannya tadi dari Bu Reta itu adalah apa persiapan yang harus dipersiapkan untuk haji? Kita harus mulai dari mana, Ustadz? Jadi beliau menanyakan apa saja bekal-bekal dan persiapan untuk ibadah haji, dan beliau juga mohon nanti ada nasihat-nasihat di grup yang bisa Ustadz senantiasa kasih terus supaya membantu supaya mereka bisa istiqomah dan juga semakin termotivasi. Barakallahu fiik ya. Yang pertama tentunya Bapak Ibu Allah SWT mempersiapkan hati, berarti mempersiapkan yang berada dalam hati, itu niat. Kita mempersiapkan niat, terus memperbaiki niat. Jangan sampai ada tersusupi dengan niat-niat duniawi. Apapun niat duniawinya ya. Ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, ingin dikatakan sudah berhaji sekian, ingin dan yang lain. Kita tahu bagaimana kondisi hati kita, kita tahu bagaimana niat kita. Makanya ibadah terberat itu adalah ibadah niat. Memaintain niat itu yang paling berat dalam kehidupan ini. Makanya para ulama yang sering mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda ila min niyati. Kata Sufyan ats-Tsauri, tidak ada hal yang lebih berat untuk aku jaga melebihi niatku. Makanya terus tanyakan kepada diri kita ngapain mengaji ini, ngapain ya? Apakah benar-benar ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Firdaus, mendapatkan pahala yang begitu banyak dan kondisi tanpa dosa ketika pulang? Apakah atau untuk konten, atau untuk status, atau untuk cerita pulang, atau untuk gelar ya? Karena kalau niatnya salah, di sana akan kosong, akan hampa, nggak akan menikmati sama sekali. Kalau niat kita tidak benar-benar untuk Allah, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan. Dan kita tahu bagaimana suasana hati kita ketika kita memalingkan niat bukan untuk Allah. Kita sudah menjalani hiruk-pikuk dunia ini, dan kita sudah pernah berkali-kali blunder dan gagal hanya gara-gara salah niat. Semua Bapak Ibu sudah pernah merasakan lah bagaimana beratnya dan sulitnya dan perjuangan untuk menjaga. Maka terus berdoa kepada Allah untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Bukan hanya dizikirkan, tapi juga dijawatahkan dengan perbuatan dan diresapi dengan hati. Bahwa kita tidak bisa mengubah keadaan ini, dan kita tidak bisa mengubah keadaan kita kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita hendaknya juga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena cara kita mendekatkan kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat. Allah sangat senang dengan hamba yang senantiasa bertaubat dan mengulang taubatnya. Dan taubat yang serius benar-benar. Dimulai dari melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kita tinggalkan hari-hari ini. Untuk bapak-bapak misalkan yang hari ini, mohon maaf sekali, masih merokok, berhenti merokok. Mulai hari ini sebagian bapak ibu kita atau sebagian bapak ibu masih ada dengar musik, mulai putus untuk tidak dengar musik. Mulai hari ini masih ada yang sholatnya bolong-bolong, terlambat. Jangan terlambat, jangan bolong-bolong. Dan bagi yang misalkan masih belum sempurna menutup auratnya, mulai menutup aurat sempurna. Jadi jangan nunggu untuk berangkat haji dulu baru nanti memperbaiki. Enggak, dari sekarang. Karena kita nggak ada yang tahu, bisa jadi meninggal sebelum berangkat haji. Terus bertaubat dan segerakan taubat. Allah Ta'ala katakan, wasari'u ila maghfirah. Bersegerakan menuju ampunan Allah. Min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah untuk menuju surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian juga kita perlu juga menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang kaitannya dengan hak orang lain. Jadi selesaikan seluruh hak orang lain. Artinya kalau kita hari ini punya hutang kepada orang atau punya masalah, selesaikan. Usahakan jangan bawa masalah ke nanti ketika berhaji. Karena beribadah ketika kita bawa beban punya pernah zalim orang, punya utang sama orang, punya hak orang belum dibalikin, itu tuh lebih berat dibandingkan orang yang beribadah nggak punya masalah sama manusia sama sekali. Ya. Maka kalau bisa nggak punya masalah sama siapapun, ya, kita tahu kita nggak akan bisa menyenangi hati semua orang, tapi kita bisa untuk tidak berbuat zalim kepada orang, bisa.
bisa kita menjaga untuk tidak meruntuhkan hak orang lain, tidak menggibah orang lain, tidak memfitnah orang lain. Mulai dibiasakan ya. Dan lepaskan dendam, karena biasanya juga yang membuat kita berat ketika kita datang ke tanah suci biasanya karena ada perasaan dendam. Kita masih dendam kepada fulan A, fulanah B, fulan A, itu masih sama tetangga, sama orang tua, sama anak, sama kakak, sama adik. Lepaskan dendam. Maafkan, maafkan. Karena sejatinya ketika seorang tidak memaafkan, yang berat sebenarnya dia sendiri nanti. Karena dia akan kepikiran, ya. Dan khawatir doanya jadi buruk nantinya. Ya Allah, semoga engkau hancurkan fulan. Ya seperti itu. Dan kita tahu Abu Bakar dahulu pernah ditegur oleh Allah Ta'ala ketika dirinya memboikot untuk tidak memberikan nafkah kembali ya kepada Mishtah bin Utsatha, ponakannya saat beliau saat anaknya difitnah oleh Mishtah gitu. Tapi Allah Ta'ala menegur Allah menyuruh Abu Bakar untuk maafkan. Orang terbaik itu adalah yang maafkan meskipun berat. Tapi Allah katakan, ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum, bukankah kamu senang juga kalau dimaafkan oleh Allah? Maka maafkanlah orang lain, maafkan. Dan teruslah untuk belajar tadi ya, memperbaiki diri, kualitas diri, menambah ilmu. Jadi jangan terbatas hanya dari saya saja. Ini sesi ini sebentar, pertemuan sebentar. Terus Bapak Ibu menambah ilmu, dan menambah ilmu pun bagian daripada takarrub kita kepada Allah Azza wa Jalla. Menambah ilmu bukan untuk menjadi ustadz, untuk menjadi guru, bukan untuk takarrub, untuk mendekat kepada Allah. Kita belajar untuk mendekat kepada Allah. Ya. Seandainya kita mati dalam keadaan belajar, kita mati dalam keadaan fi sabilillah. Kita banyak hadis-hadis. Man kharaja fi sabilillah fi talab al-ilm man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi banyak orang yang haji tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan, cuma ikut rombongan seperti autopilot ya. Padahal kita perlu berhaji seperti Rasulullah SAW. Terus baca buku yang sudah diberikan atau nanti akan diberikan, tapi rata-rata sudah punya bukunya, mungkin buku manasik itu Ustaz Yazid atau Ustaz Mubarak atau Muallim, ada yang wajib bisa dibaca, di murojaah lagi rukun wajibnya, apa yang membatalkan. Karena siapa yang merasa ilm syair Allah innaha min taqwal qulub, siapa yang mati syiar, maka itu kata hati, maksudnya adalah dia benar-benar terjun pelanggaran ibadah haji ya, rafath dan fusuknya, bukan sekedar apa namanya, tapi benar-benar takut masalah. Kita nggak ingin haji kita tidak jadi mabrur hanya karena pelanggaran tersebut dan yang kita remehkan. Jadi jangan sampai kita meremehkan ya. Dan yang saya rasa juga penting juga ya, saya rasa penting, latih diri kita untuk hidup sederhana ya. Latih diri kita untuk hidup. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ibadah haji itu ibadah kesederhanaan. Dia ada dimensi jihad. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ibadah yang justru nggak dianjurkan pakai perhiasan itu ibadah haji. Ya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu Allah Ta'ala katakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian mau ke masjid atau mau sholat. Tapi ibadah haji enggak. Makanya ibadah haji itu melatih kita untuk benar-benar sederhana. Makanya mohon maaf sekali, saya tahu jemaah furoda, jemaah bujamalah itu bukan jemaah sembarangan dalam konteks. Sudah terbiasa dengan hotel bintang 5, sudah terbiasa dengan mobil mewah, sudah terbiasa dengan pemandangan indah, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti VIP dan sebagainya. Tapi ketika sedang haji, itu lepas Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ngantri toilet, atau sabar panas, Bapak Ibu harus sabar sempit, harus sabar dengan manusia, harus sabar dengan kondisi yang bahkan kita tahu nanti di sana kita hanya menggunakan yang laki-laki ya, hanya gambar ya, yang
yang notabene tidak nyaman secara fisik. Tapi itulah, kita harus biasakan juga untuk ya tadi, kalau udah ada yang di negara di daerahnya nggak pernah ngantri, selalu VIP dapat kelas. Kalau ada yang biasa komplain nih ketika restoran gak enak sedikit nih, komplain ke waitressnya, eh, maka jangan lakukan itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan itu, insya Allah akan biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali jemaah haji ketika dia berangkat, dia harus dilayani seperti tidak berhaji. Ya. Ingat Bapak Ibu, ini haji. Ini bukan Bapak Ibu sedang di restoran duduk makan, bukan sedang Bapak Ibu di hotel kemudian diservis. Kita tidak menjadi raja di sana. Kita menjadi hamba. Kita menjadi hamba. Karena banyak yang saya dapati dari orang-orang, mohon maaf sekali, boleh jadi udah pangkat sekian, sudah punya jabatan sekian. Akhirnya mohon maaf, selalu merasa ingin dilayani. Padahal kita adalah pelayan juga. Maka kalau ingin ditolong oleh Allah, kita menolong orang lain kan gitu. Tolong jemaah orang, tolong orang lain. Bapak Ibu, ini momen pada siapapun. Jangan hanya kita memikirkan diri kita, tapi juga hendaknya kita perhatian kepada kanan kiri kita. Meskipun di sana semua adalah hamba Allah dan semua ingin berlomba-lomba untuk menjadi pelayan tamu Allah sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu sekalian Allah SWT, persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk terbiasa dengan hal-hal yang sederhana. Karena mohon maaf sekali, biasanya orang yang sudah terbiasa di atas dalam hal fasilitas akan rentan dan vulnerable ketika dia berada di bawah dalam hal fasilitas. Maka itulah mengapa Rasulullah SAW itu pernah sesekali beliau jalannya nyeker, nggak pakai sendal, pernah. Yamshi hafian, pernah. Pernah Rasulullah naik keledai. Keledai apa kedelai? Keledai, benar ya? Saya suka kebalik. Pernah beliau naik keledai, padahal beliau punya kuda yang paling bagus, unta yang paling bagus. Pernah beliau makan hal-hal sederhana, ya. Pernah beliau dihidangi oleh cuka, ya, khal. Dan beliau mengatakan ni'mal udumul khal. Sebaik-baik lauk itu cuka. Cuka itu bukan makanan terbaik yang pernah beliau makan, tapi beliau pernah makan hal yang tidak fancy dalam hal kutip, ya. Biasanya orang-orang yang sudah terbiasa bintang 5 makanan fancy semua, apapun makan yang keren-keren, maka kita harus biasakan, ya. Dan yang intinya pada akhirnya adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala. Semakin kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin mudah kita untuk persiapkan ibadah terbaik ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Ustaz, izin satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Terkait sholat di pesawat, ada beberapa ceramah-ceramah Ustadz yang berbeda-beda. Bolehkah kita tayamum di pesawat padahal ada air di toilet tapi terbatas, dan bolehkah sholat sambil duduk? Mohon penjelasannya Ustadz. Afwan, mic-nya belum dibuka Ustadz. Afwan. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, sholat di pesawat, ya. Mengenai tayamum di pesawat. Bapak Ibu Allah SWT, ketika berada di pesawat itu kita tidak bisa tayamum. Karena pesawat masih ada air. Dan kita pun bisa boleh bawa air. Meskipun nggak ada toilet, air bisa bawa air, kan. Sebelum berangkat, ya betul kita ada X-ray, nggak bisa masuk air ketika masuk check-in. Tapi kita bisa di gate itu kita bisa bawa air, di toiletnya kita bisa bawa air gitu. Bisa air di air mineral misalkan. Dan sehingga nggak bisa tayamum. Kecuali kalau udah habis sama sekali, ya. Dan ada debu, ya, ada debu. Karena juga tayamum itu pakai debu. Dan pesawat setahu saya udah steril. Jadi memang tidak bisa tayamum, ya. Makanya seperti di rumah sakit itu yang steril, itu nggak bisa. Kecuali ada orang ambil tanah dari luar begitu, tanahnya suci, nggak ada najisnya. Kemudian, nah, kalau tanah sudah pasti ada debunya, ya.
karena memang at-turabul ladzi fihi ghubar gitu. Kalau kata ulama fikih, setiap turab itu ada gubarnya. Makanya kalau dia buat tanah itu bisa. Tapi buat tanah ngapain juga? Eh, apa namanya? Karena masih ada air kan gitu ya. Kemudian mengenai sholat di atas pesawat, kita tahu bahwa kita sholatnya sholat wajib, ya. Dan sholat wajib itu hukum asalnya berdiri. Ya, Nabi SAW tidak pernah sholat wajib dalam keadaan duduk ketika safar, nggak pernah. Kalau beliau keadaan duduk sholat wajib itu bisa sakit. Makanya beliau pernah sholat duduk sakit saat diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tapi beliau tidak sholat duduk ketika safar dan sehat, nggak. Kalau sholat wajib. Tapi sholat sunnah beliau duduk. Ya, sholat sunnah safar, ketika safar beliau duduk. Bapak poinnya Bapak adalah mengatakan makanya sholat wajib untuk ketika safar itu wajib berdiri. Kalau bisa berdiri. Ya. Nah yang nggak bisa berdiri maka duduk. Nah kita so far kita masih tak bisa berdiri ketika kita sedang berada di pesawat. Ya. Berdiri kalau orangnya duduknya di aisle seat, di aisle seat itu apa? Lorong, di lorong dia. Di lorong itu kan dia masih bisa berdiri. Tapi kalau sudah di window seat, di dekat jendela itu agak susah berdirinya tuh, pentok biasanya. Maka ketika di aisle seat dia pada saat bisa berdiri, tapi ketika ruku dan sujud nggak bisa tuh. Kalau ruku nggak bisa mentok ya, kecuali dia di depan tuh duduknya. Dia dapat yang di depan, yang legroomnya besar itu baru dia bisa mungkin ya untuk ruku. Tapi kalau sujud, setahu saya kalau maskapai yang nggak ada tempat sujudnya nggak bisa, nggak boleh karena itu tempat lalang dan kita ada larangan untuk tidak boleh sholat di tengah jalan ya, ada larangan itu memang. Makanya ketika sholat di pesawat yang berdiri, maksudnya yang bisa berdiri. Contoh berarti saya berdiri, kemudian ketika mau ruku saya duduk, ketika sujud saya duduk, ketika sudah berdiri lagi. Nah gitu. Jadi poinnya adalah nggak semuanya duduk. Ketika ada yang bisa berdiri maka berdiri, gitu ya. Jadi nggak boleh semua itu karena kita masih bisa duduk gitu ya. Masih bisa berdiri. Nah, kemudian sebagian para ulama menyatakan kita apa namanya dan sudah melakukan itu secara maksimal ya, maka kita tidak perlu mengulang sholat kita lagi karena Allah Ta'ala sudah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semaksimal kalian, dan itulah maksimal yang bisa kita lakukan dari gerakan-gerakannya ya. Makanya kalau pesawat yang ada musholanya lebih mudah lagi dan tidak perlu khawatir. Tapi inti poinnya adalah selama masih bisa berdiri maka harus berdiri. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Dan alhamdulillah rangkaian manasik sekarang sudah selesai dan waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan masuk zuhur, dan insya Allah nanti info selanjutnya juga akan diinfokan di grup. Ustadz, ana izin tutup Ustadz. Para jamaah mungkin diingatkan sekali lagi, nanti insya Allah tanggal 18 April 2026 itu akan ada manasik yang ke-7 di AMTC Tangerang, jadi tolong dicatat tanggalnya. Dan buat teman-teman yang belum dapat visanya, mohon doanya terus, kita persiapkan diri, dan jangan lupa juga kita mengkondisikan hati sebagaimana tadi Ustadz bilang, kondisikan hati dan jiwa, karena bukan hanya sekedar ibadah badan saja. Insya Allah kita ketemu lagi di manasik yang ke-7, kita ketemu langsung. Semoga para jamaah diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan ilmunya untuk bisa dan diberi kemudahan untuk bisa berangkat. Insya Allah kita ketemu lagi. Kepada Ustadz kami pamit, juga ke Rahman, Bapak Abdurrahman kita juga pamit. Insya Allah kita ketemu lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.